Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah visual kita. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang sangat relevan buat kita semua dari teks 2 Samuel pasal 2. Kita akan menyelami sebuah ketegangan yang nyata, ketegangan antara waktu Tuhan dan ambisi kita sebagai manusia. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana sejarah penebusan Allah itu terus bergerak maju, justru di tengah intrik dan kekacauan. Nah, jujur ya, siapa di sini yang nggak pengen sukses dengan cepat? Pernah nggak sih Anda merasa gregetan, ingin banget ngambil jalan pintas? Atau mungkin Anda merasa sudah memegang janji dari Tuhan, tapi kok situasinya nggak kunjung membaik? Terus Anda mulai mikir, wah, kayaknya saya harus ambil alih kendali sendiri nih. Hati-hati, kisah Daud di 2 Samuel 2 ini akan mengajarkan kita sebuah rahasia besar. Rahasia tentang bagaimana menanti dengan sabar itu justru membuahkan kemenangan sejati, bukan sekedar memuaskan ambisi manusiawi yang seringkali mematikan. Oke, biar rapi, ini struktur pembahasan kita. Pertama, menanti tanpa jalan pintas. Kedua, ketergantungan mutlak pada Allah. Ketiga, realitas kerajaan yang progresif. Keempat, tragedi ambisi dan kedagingan. Dan kelima, tunduk pada kedaulatan Allah. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita, menanti tanpa jalan pintas. Coba bayangkan situasinya. Konteks narasi kita ini dimulai tepat setelah Raja Saul tewas di Gunung Gilboa. Tiba-tiba ada kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Secara logika politik manusia, ini momen emas kan? Ini kesempatan sempurna buat kudeta cepat. Toh, Daud punya pasukan dan dia punya alasan yang sangat sah. Tapi luar biasanya, Daud gak langsung merebut tahta itu. Alih-alih bertindak gegabah, langkah pertamanya justru diam. Dia mengambil sebuah jeda iman. Dia berhenti sejenak khusus untuk mencari petunjuk ilahi. Benar-benar di luar nalar politik pada umumnya. Ini membawa kita ke poin kedua, ketergantungan mutlak pada Allah. Jadi, jeda yang diambil Daud itu sama sekali bukan karena dia takut. Itu murni karena dia benar-benar bergantung pada Tuhan. Coba dengar ayat pertama dari pasal ini. Daud menolak berasumsi. Dia langsung bertanya kepada Tuhan melalui Urim. Dia bilang, haruskah aku pergi ke salah satu kota di Yehuda? Pertanyaan yang sangat spesifik dan ketaatannya juga tajam. Tuhan menjawab dengan jelas, ke Hebron. Dari sini kita lihat Daud meletakkan pondasi kerajaannya bukan di atas oportunisme politik atau aji mumpung, melainkan murni pada kemurnian nasihat Allah. Keren banget. Nah, ini menghadirkan sebuah kontras teologis yang sangat tajam. Di satu sisi kita melihat jalan roh. Ini adalah ketergantungan dan penyerahan diri Daud yang luar biasa sabar. Tapi di sisi lain kita mulai disuguhi pratinjau dari jalan daging. Ini jalan yang bakal diambil oleh sisa keluarga Saul dan panglima mereka, Abner. Isinya apa? Intrik politik, ketidaksabaran, dan ya permainan kekuasaan. Sekarang kita lihat poin ketiga, realitas kerajaan yang progresif. Ini hal yang brilian tentang cara Tuhan bekerja. Realitas kerajaan Allah itu seringkali progresif. Penetapan tahta Daud itu nggak terjadi secara instan dalam satu kedipan mata. Ingat loh, dia sudah diurapi di Bethlehem saat masih muda banget. Terus dia harus melewati masa pembentukan yang berat di padang gurun Adulam, menanggung tragedi di Ziklag. Dan bahkan sekarang pun, dia cuma diizinkan bergerak ke Hebron, menjadi raja atas Yehuda saja. Tuhan sedang melatih Daud untuk bersabar menanggung tantangan, sampai Allah sendiri yang memperbaiki keadaan menurut caranya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kita masuk ke bagian 4, tragedi, ambisi, dan kedagingan. Sementara Daud dengan sabar menunggu di Hebron, narasi bergeser. Dan Alkitab itu jujur banget, sama sekali nggak menutupi kebusukan hati manusia. Abner, panglima Saul, ternyata menolak tunduk pada kehendak Allah. Dia malah mengangkat Ishboset jadi raja boneka. Puncaknya, ketika pasukan Abner dan pasukan Daud di bawah pimpinan Yoab bertemu di Telaga Gibeon, Abner mengusulkan sebuah permainan mematikan. 12 orang dari masing-masing pihak disuruh bertarung sampai mati tertusuk pedang satu sama lain. Bayangkan, apa yang seharusnya jadi penyatuan umat Tuhan malah diubah jadi kontes politik brutal demi kepentingan ego pribadi. Dan dari pertempuran kacau itu muncullah kisah Asael, adiknya Yoab. Asael ini larinya super cepat, Alkitab mengibaratkannya seperti kijang liar. Dia mengejar Abner mati-matian. Tapi, kecepatan tanpa hikmat itu cuma tiket cepat menuju kebinasaan. Asael terlalu mengandalkan kemampuan fisiknya dan ambisi kedagingannya buat menangkap panglima tertinggi musuh. Dia sudah diperingatkan Abner untuk berbelok, menyingkir dari situ. Tapi dia keras kepala. Akhirnya apa? Abner menusuknya pakai bagian belakang tombaknya. Asael mati di tempat. Sebuah akhir tragis yang sangat sia-sia akibat kebebalan dan ambisi liarnya sendiri. Waktu mengomentari bagian kitab Samuel ini, teolog reformasi John Calvin mencatat sebuah kebenaran yang menohok.
Dia bilang kalau peperangan dan konflik itu seringkali bukan soal kebenaran ilahi, melainkan murni lahir dari ambisi kekuasaan manusia. Tragedi maut di Telaga Gibeon ini benar-benar jadi peringatan keras buat kita semua. Jangan sampai deh kita mengubah panggilan pelayanan atau kehidupan iman kita jadi semacam arena kompetisi brutal cuma demi ambisi dan kepentingan pribadi. Yang membawa kita ke kesimpulan di poin kelima. Tunduk pada kedaulatan Allah. Jadi, poin krusial yang perlu kita tangkap hari ini adalah kedaulatan Allah itu terus bekerja. Nggak peduli seberapa kotor dan rumitnya intrik manusia di sekitar kita. Allah itu sama sekali nggak butuh manipulasi politik manusia untuk mewujudkan kehendaknya. Rencana Allah bagi Daud, dan pada akhirnya bagi kita melalui Yesus Kristus, itu mustahil dibatalkan oleh musuh-musuh seperti Abner. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengikut teladan Kristus. Artinya, kita secara sadar menolak cara-cara pendendam, menolak kekerasan, dan membuang jauh-jauh manipulasi daging dalam melayaninya. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda merenungkan hal ini minggu ini. Coba cek, di area hidup mana sih Anda sekarang merasa ingin cepat-cepat bertindak? Mungkin karena tekanan, karena takut, atau sekedar ambisi mengejar sesuatu sampai Anda lupa mencari hikmat Tuhan? Saran saya, berhentilah sejenak, ambil waktu teduh, tanya ke Dia, Tuhan, haruskah aku melangkah dan serahkan hasilnya kepada Dia yang benar-benar berdaulat atas waktu dan sejarah kita. Oke, terima kasih banyak sudah menemani saya membedah materi ini. Kalau penjelasan ini memberkati dan membantu Anda memahami firman Tuhan dengan lebih jernih, langsung aja klik like, share, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus bertumbuh bareng. Sampai ketemu di penjelasan kita berikutnya, dan tetaplah bersandar pada kedaulatannya.